yang bisa bergabung dalam barisan. Jangan pernah mundur satu langkah pun dari barisan saudara-saudara sekalian. Ayo kita berdiri rapatkan sama. Ayo ibu sekalian, tunjukkan semangat kita bahwasanya kita hadir hari ini, kita tidak bermain-main di sini. Ayo. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kantor Luhut Panjaitan di demo, massa mengatakan hentikan PCR, hentikan kepalsuan ini. Sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta Pusat pada hari Selasa 15 Februari. Massa itu mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait dengan praktik mafia vaksin dan juga tes PCR COVID-19. Dalam aksi tersebut, seorang orator di atas mobil komando meminta agar penggunaan tes PCR untuk dihentikan, sebab mereka merasa bahwa tes COVID-19 itu hanyalah untuk memperkaya elit dan juga menyengsarakan rakyat. Keuntungan PCR sudah mencapai 10 triliun rupiah. Kemana itu semua? Sedangkan kami rakyat tahu 70% harta pejabat meningkat di masa pandemi. Tidakkah kalian malu? Salah seorang orator wanita berseru dari atas mobil komando. Hentikan penggunaan PCR, itu sudah tidak diakui untuk diagnosa virus. Stop PPKM ini, hentikan kepalsuan ini. Tambah sang orator disambut dengan teriakan massa. Dalam aksi tersebut terpantau pula aktivis Niko Silalahi dan juga Babe Aldo. Saat berada di atas mobil komando, Niko menyebut bahwa kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja akibat ulah para elit. Sesungguhnya Republik ini sudah kehilangan akal sehat dan kejujuran. Maka dari itu kita minta kepada pihak kementerian untuk menerima perwakilan ARM untuk bernegosiasi, tegas Niko Silalahi. Aksi itu diikuti oleh puluhan massa, baik dari kalangan emak-emak hingga massa yang berpakaian alma mater perguruan tinggi. Aksi di depan kantor Menko Luhut ini berlangsung dengan kondusif. Beberapa aparat kepolisian juga tampak bersiaga dan menjaga aksinya jalan. Massa Aliansi Rakyat Menggugat menyerbu kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada siang hari ini, Selasa 15 Februari. Massa berkumpul di sekitar jalan dekat kantor Luhut. Tampak sejumlah aktivis seperti Babe Aldo dan juga Niko Silalahi turut ikut serta dalam aksi tersebut. Niko Silalahi membagikan suasana demo di kantor Luhut lewat dengan unggahan akun Twitter pribadinya. Aksi ini dilatar belakangi oleh kecurigaan sejumlah aktivis soal adanya mafia vaksin dan juga PCR di masa pandemi COVID-19. Selain Kementerian Kesehatan, massa juga menduga jika Luhut terlibat dalam bisnis vaksin dan PCR. Sebab itulah mereka menyerbu kantor Luhut untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Suara rakyat tidak bisa dibungkam karena di sana bersemayam pemberontakan, kata Niko Silalahi dikutip dari redaksi Isu Bogor pada hari Selasa 15 Februari 2022. Massa Aliansi Rakyat Menggugat menggeruduk kantor Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman dan Investasi. Begitu sambungnya. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tampak Babe Aldo dan juga Niko Silalahi berorasi di hadapan massa. Dua aktivis itu juga mendesak pemerintah menghentikan mandatori atau pemaksaan vaksinasi serta mencabut darurat pandemi. Ini lantaran baik Babe Aldo maupun Niko curiga jika ada permainan bisnis vaksin dan juga PCR di tengah penderitaan rakyat dalam menghadapi pandemi. Sebelumnya diberitakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar serta Menteri BUMN menjadi sorotan netizen usai tagar bongkar skandal mafia PCR masuk dalam salah satu trending di Indonesia. Beberapa netizen juga menyebutkan bahwa Luhut Binsar dan Erick Thohir merupakan penghisap darah rakyat. Netizen menganggap Luhut Binsar Panjaitan dan juga Erick Thohir terlibat dalam lingkaran bisnis PCR. Salah satu akun di Twitter yang bernama @wongindonesia12 mengunggah sebuah foto, sebuah koran dengan tulisan yang cukup besar, Luhut akhirnya akui berbisnis tes PCR. Sambil mengunggah foto itu, pemilik akun tersebut menuliskan, "Hukum mati bos bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir penghisap darah rakyat." Setelah itu, akun tersebut juga membahas pernyataan Erick Thohir yang mengatakan bahwa harga PCR di Indonesia masuk kategori murah di negara lain.
Hukum mati bos bisnis PCR. Kata Erick Thohir, PCR negara Indonesia masuk kategori termurah dibanding negara lain. Murah dengkul Erick. Murah itu kalau gaji sejam $7 dan harga anggur $4 per kilo. Bandingkan dengan gaji buruh di sini. Melihat cuitan yang disebutkan oleh @wongindonesia12, netizen juga saling memberikan pendapat mereka. Sebelumnya telah diberitakan bahwa terdapat isu menteri yang ikut meraup keuntungan karena adanya bisnis PCR. ICW pun mengungkapkan potensi keuntungan bisnis PCR mencapai 10 triliun lebih. Kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait dengan tes PCR sebagai syarat bagi pelaku perjalanan menuai berbagai pro dan kontra. Bahkan harga tes PCR yang relatif masih tinggi ini dinilai semakin memberatkan masyarakat. Namun pemerintah lagi-lagi menurunkan harga tes PCR yang awalnya di atas Rp475.000 dan kini ditetapkan dalam batas maksimal menjadi Rp275.000 bagi wilayah Jawa dan Bali. Kemudian untuk wilayah di luar Jawa Bali Rp300.000. Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut bahwa penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan dari PCR oleh pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan juga akuntabilitas. Selain itu, kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika tes PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi. ICW juga menyoroti ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR yang setidaknya telah berubah sebanyak 4 kali dalam seminggu terakhir. Pada saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh pemerintah hingga harganya pun sangat tinggi, bahkan mencapai Rp2,5 juta. Kemudian pada Oktober 2020 pemerintah harus mengontrol harga tersebut menjadi Rp900.000. 10 bulan kemudian harga PCR kembali turun Rp495.000 sampai Rp525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India. Terakhir 27 Oktober 2021 lalu pemerintah menurunkan harga menjadi Rp275.000 sampai Rp300.000. Begitu kata Wana Alamisyah, anggota ICW. Di sisi lain, ICW juga menyebut bahwa ketika lonjakan angka positif COVID-19 pada Juli 2021 kemarin, harga pemeriksaan saat itu berada di harga Rp900.000. Hal ini mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pemeriksaan tersebut. Meskipun sebulan setelahnya turun akibat desakan masyarakat dan berbandingan biaya pemeriksaan dengan India, sudah jelas pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa terlebih penurunan terakhir pada 27 Oktober lalu terkesan hanya untuk menggenjot mobilitas masyarakat. Kami melihat bahwa penurunan harga ini seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya. Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi. Kemudian tidak hanya koalisi masyarakat sipil untuk kesehatan dan keadilan, tergabung pula ICW, YLBHI, Lapor COVID-19 dan Lokataru pada 31 Oktober lalu mengungkap dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatatkan setidaknya ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar 10 triliun lebih. Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga. Berdasarkan angka dari anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan tahun 2020, diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan hanya 63% dari Rp99,5 triliun. Kondisi keuangan tahun ini pun demikian. Per 15 Oktober diketahui bahwa Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan COVID untuk sektor kesehatan baru terserap 53,9%.
Bahkan dari kondisi tersebut sebenarnya, pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemerintah dari pemeriksaan PCR secara gratis pada masyarakat. Namun koalisi mengungkap bahwa terdapat dua permasalahan tadi. Pertama, koalisi menduga penurunan harga PCR karena sejumlah barang yang telah dibeli, baik oleh pemerintah atau perusahaan akan memasuki masa kadaluarsa. Dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut, diduga pemerintah sedang membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen dari PCR. Sebab kondisi tersebut pernah ditemukan oleh ICW saat melakukan investigasi bersama dengan klub jurnalis investigasi. Kedua, ketertutupan informasi mengenai komponen biaya pembentuk harga pemeriksaan dari PCR. Dalam sejumlah pemberitaan, BPKP dan juga Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi apapun perihal jenis komponen dan juga besarannya. Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh koalisi sejak Oktober 2020 lalu, harga reagen dari PCR hanya sebesar Rp180.000. Ketika pemerintah menetapkan harga Rp900.000, maka komponen harga reagen PCR hanya 20%. Selain itu, komponen harga lainnya tidak dibuka secara transparan.